Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Margareta Mangatuas dari mahasiswa Teknik Lingkungan 2020 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mengerjakan mengenai modul 4. Untuk modul 4 sendiri terdiri dari dua soal. Untuk soal pertama akan dikerjakan oleh saya sendiri, dan untuk modul 2 akan dijelaskan oleh teman saya Jikriyani. Jadi pada soal 1, praktikan akan diminta untuk menggambar denah, dan untuk denahnya seperti ini. Dalam penggambaran denah, pertama kita akan membuat layarnya terlebih dahulu. Pembuatan layar kita bisa di home, baru ini tanda ini kita klik, lalu kita tambah layer sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini ada untuk arsiran. Karena tadi ada arsiran, kita ketik arsiran. Baru kita bisa atur warnanya, misalnya putih aja. Lalu kita centang, kita buat lagi. Kita klik di sini untuk lihat layer-layer apa yang sudah kita buat. Seperti ini aja. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Setelah pembuatan layer, kita membuat denah dari gambar tersebut. Dulu di layers, kita ubah layersnya tadi menjadi yang as, kita pilih, lalu kita tinggal klik line atau rectangle untuk membuat kotak-kotak dari rumah tersebut. Tapi pada kali ini saya akan membuatnya pakai tools line. Jadi tinggal kita tarik garis ke atas, kita ketik, kita masukin, tadi angkanya ada 300, kita ketik 300. Kita buat semuanya sampai selesai. Jadi seperti ini gambar denahnya dari rumah tersebut. Setelah itu kita akan membuat sudut dari setiap denah dengan klik layer, kita pilih yang sudut. Baru kita buat rectangle, buat sudutnya itu kan kotak. Ukurannya di sini saya akan pakai 20 kali 20. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengkopinya menjadi beberapa dengan menggunakan tools modify. Kita pilih yang copy, kita copy, kita enterkan, kita buat. Baru kita pindahkan ke titik sini. Sini. Jadi di setiap titiknya sudah ada sudut. Setelah itu kita akan buat yang gambar dindingnya. Dindingnya kita klik lagi layers. Kita pilih yang dinding. Untuk membuat dinding kita memakai rumus, yaitu pertama kita klik ML, ketik ML, ketik J, ketik Z, ketik S, lalu kita masukkan angkanya di sini. Saya akan menggunakan 10 cm. Lalu kita pilih titik mana yang mau akan kita bikin jadi dinding. Kita pilih dari titik sini sampai sini. Kita bikin seterusnya sampai semua jadi dindingnya. Jadi seperti ini setelah kita berikan semua elemen-elemen dindingnya. Nah, setelah kita membuat elemen dinding, kita akan membuat pintunya. Caranya adalah dengan mengklik kembali layernya, kita pilih yang pintu, lalu kita buat pintunya. Untuk pembuatan pintu, kita bisa taruh di sini terlebih dahulu. Pertama kita buat persegi panjang dengan ukurannya ini. Kita pilih line. Kita buat ukuran persegi panjang ini 5. Terus ke atasnya ada 10. Setelah itu kita bikin persegi panjang untuk di atasnya. Dari sini itu 3 ukurannya. Di atas 50. Ke sampingnya 3. Seperti ini. Kemudian kita pakai garis bantu untuk membuat
seperempat lingkaran dengan jari-jarinya adalah 50. Jadi dari sini, endpoint sini kita 50. Itu kita berikan lagi garisnya yang sama. Dan jadi seperti ini. Untuk membuat seperempat lingkarannya, kita bisa menggunakan tools art, ARC, kita bisa pakai yang 3 point. Kita pilih yang mana mau kita klik, 3 poinnya, ini akan menjadikan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menghapus garis bantunya ini pakai delete aja, langsung kita delete. Jangan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tools mirror untuk memirrorkan atau tools copy. Kita pilih bagian mana yang mau kita copy. Lalu kita enter. Kita copy sebanyak 5 sesuai dengan Dena. Jadi kita pilih tools mirror. Lalu kita pilih mana yang mau kita mirrorkan. Misalnya kita ambil ini. Kita klik titiknya. Jadi seperti ini, kita mirrorkan semua jadi bisa menggunakan tools move untuk memindahkan dari setiap pintu-pintu ini ke dalam Dena. Kita tinggal ketik tools move, baru pilih yang mana mau kita pindahkan. Oke, jadi seperti ini adalah gambar pintunya. Nah, setelah itu kita bisa mendelete, pintunya kayak kebuka gitu. Dan seperti terbuka, kita bisa menghapusnya pakai trim. Pertama-tama kita ubah dulu ini ke layar yang kita nonaktifkan dulu. Jadi seperti ini bisa terlihat. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita langsung trim kan akan langsung hilang. Jadi kita pakai explode dulu. Baru kita pilih titiknya, garisnya yang mana. Pilih. Terus pilih trim. Jangan kita trimkan yang mana. Sehingga akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat pintu, kita bisa membuat yang namanya bagian dari jendela. Membuat jendela dengan mengubah layer jendelanya dulu. Kita ubah. Setelah itu kita pilih line. Saya pakai tingginya 10. Hanya 5. Kemudian 10. Kemudian kita tingginya 5 lagi. Kemudian di sini ada garis tengahnya. Di sini garis di tengah di sini ukurannya adalah 30. Itu kita buat lagi. Sehingga hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa buat beberapa atau bisa langsung kita copy aja. Bisa langsung kita kopikan karena di daerah tadi ada beberapa gambar rumah, jadi kita bisa kopikan aja. Karena di daerah terdapat beberapa gambar jendela. Ada 6, jadi kita kopinya sebanyak itu. Copy. Lalu setelah itu kita bisa memindahkan jendela-jendela ini dengan command move kita pindahkan jendela-jendela ini ke dalam zona 1/1. Setelah selesai kita membuat jendela, pintu dan segala macam, kita bisa membuat dinding kembali, dinding untuk yang namanya nanti pengarsiran. Kearsiran. Setelah itu kita ketik lagi ML, J, Z, S,
Lalu kita masukkan angka 9. Lalu kita tinggal pilih titik yang mana yang mau kita anuin. Ya, setelah selesai kita membuat dinding-dinding berarsirannya, kita bisa membuat arsiran untuk bagian dalamnya, yaitu dengan cara kita ke hedge ini merupakan arsiran, terus kita pilih arsi yang 31. Terus kita tinggal klik aja di arsiran mana yang mau kita buat. Nah, mungkin masih seperti ini bentuknya. Ini bisa kita edit dengan klik kanan. Nah, inilah hasil setelah kita menambahkan hedge atau arsiran di setiap dinding serta sudut-sudut yang ada. Mungkin kelihatannya kecil, tapi sebenarnya besar. Tapi karena kita gini kan, jadi dia lebih terlihat lebih kecil. Nah, setelah kita menambahkan hedge, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan teks-teks seperti kamar, garasi, dan seperti itu. Kita bisa menggunakan yang di sini yang namanya multi-line text buat menuliskan. Kita tinggal pilih aja mau di mana, dan ukurannya bisa 20, tergantung mau berapa besarnya. Satu kita ubah warna teksnya, lalu kita bisa ketik. Misalnya, dan ini adalah hasil akhir setelah kita menambahkan keterangan seperti garasi, kamar, keterangan pada nama pintu. Nah, langkah berikutnya adalah kita menambahkan dimensi pada setiap gambar sesuai dengan apa yang telah ditentukan di gambar Lena. Itu kita bisa menggunakan sini di annotation ini, di animate, dimension, kita pilih dimension. Tapi namun sebelum itu kita bisa mengaturnya di theme style. Dan ini adalah hasil akhir dari penggambaran kita. Nah, untuk penggambaran kali ini, anak panahnya itu pakai yang arsitektural, karena ini merupakan gambar Lena, jadi tidak ada gambar yang anak panah seperti biasanya, tapi garis-garis seperti ini, karena menggunakan yang arsitektural. Nah, setelah itu, langkah terakhir adalah kalau misalnya mau di print atau disimpan dalam bentuk PDF dan sebagainya, kita bisa ngetik plot pada keyboard kita ketik plot. Di sini kita bisa atur sesuai kita, misalnya kita mau ubah ke PDF, terus untuk ukurannya segala macam bisa kita atur seperti ini. Ini juga bisa kita atur misalnya window, dari sini ke sini, misalnya kita atur center. Nah, ininya kita bisa ubah ke mm 1 inci tergantung. Nah, kalau sudah bisa di preview atau langsung pencet OK, nanti langsung otomatis tersimpan ke file laptopnya masing-masing. Itu adalah cara penggambaran Diana pada kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk soal 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriani dengan NIM 290 46054. Di sini saya akan melakukan pengerjaan dari modul 4, yaitu soal 2. Yang pertama kita buat dulu draw. Ukurannya itu ke bawah 8. Untuk ukuran ke bawahnya itu 60. Nah, sudah seperti ini. Baru kita
Lanjutin. Yaitu 40. Bawah lagi 40. Ini kita taruh di kumpulin. Baru kita buat lagi angka 10. Itu ukurannya sama yang sebelumnya itu, cuman di sini anunya sama. 8. Ke bawah juga 60. Bawahnya itu harus tegak. 60. Setelah itu kita buat lagi persegi. Ukurannya itu 48 kali 40. Bawahnya 40. Ini aja. Setelah itu kita buat yang kecil ini itu lebarnya 4, panjangnya tetap 60. Setelah itu kita buat yang persegi ini, itu kita buatnya dari rectangle aja. Sebelum itu kita buat garis dulu, poligon, yang garis putus-putus ini. Polyline maksud saya, maaf. Ini bisa dari sini ke atas itu, karena tadi 40, jadi dari sini panjangnya aja. Udah gitu, kita buat rectangle ke atas. Buat lagi. Di sini tingginya panjangnya saya menggunakan 55 cm. Ke bawah 55 cm, ke samping itu 15. Nah, seperti ini. Terus kita buat garis 2 cm. Sambungin ke bawah sini. Setelah itu kita bagi menjadi 3 bagian. Di sini saya menggunakan line aja. Ke atas 15. Di atas juga 15. Seperti ini. Setelah itu kita buat yang kecil ini rectangle. Itu karena panjangnya 22, jadi dari tengah 11, masukin. Untuk lebarnya itu dia cuma 5. Panjang ke bawahnya itu
kita buat garis lengkungnya menggunakan R. Aja pilih titiknya. Ini saya lakukan dulu. Ini juga di sini kita hasilkan ukurannya itu 35. Maka berapa dari di atas meja yang kedua. Habis itu kita trim ini ketinggalan. Di sini saya pakai ukuran 40. Di titik ini kita trim. Pilih ini kita buang. Sudah, habis itu kita buat bagian bawahnya. Bagian bawahnya itu pakai polyline saja. Dari sini ke bawah itu ukurannya 204. Masukin, baru ke kiri itu ukurannya 85. Ke atas itu ukurannya 100. Atas ini ukurannya 114. Lalu ke sini itu ukurannya 60. Ke atas 65. Ke sini itu 23. Baru kita sambungin aja ke angkanya ini. Habis itu kita mau ubah jadi fillet. Kita pakai fillet. Masukkan bagiannya. Di sini saya pakai 5. Nah, sudah seperti ini. Kita buat garis sambung yang ini pakai lem saja. Kita akan membagi ini, membuat ini pakai line. Dari sini ke atas itu 25. Kita sambungin aja langsung. Baru ke atas lagi. Untuk ke atas itu kita pakai polyline. Atas itu ukurannya 52. Seperti ini, baru kita panjangkan saja. Habis itu kita buat lagi polyline. Ini ke atas itu 9.
Baru ke atas 10, lalu langsung bunyi. Sudah gitu, yang ini kita rubah jadi garis putus-putus di properties. Di sini skalanya saya pakai 0,5. Jadi seperti ini. Habis itu kita buat nilai dari sini ke atas itu 25, sini 48, nanti sampai 4. Habis itu kita akan mengisi arsiran menggunakan cache. Di sini polanya itu ANSI 31, skalanya saya di sini pakai 50. Add, baru pilih. Baru enter dan oke. Nah, sudah seperti ini. Baru kita bisa memberikan dimensi. Dimensinya di sini saya pakai linear. Nah, untuk yang tulisan dan angka ini kita pakai leader. Kita taruh saja, misalnya di sini. Nanti ini kita belum selesai karena nanti kita akan pindah. Kita enter. Lalu ukurannya bisa disesuaikan. Bisa pakai 5. Langsung saja ketik. Lalu oke. Nah, di sini warnanya juga bisa diganti. Untuk angka juga bisa langsung diisi angka. Langsung ketik 3. Nah, ini kan belum sesuai, jadi kita bisa pakai move. Sesuaikan aja. Nah, seperti ini nanti hasil, kalau semuanya sudah diberi dimensi, itu hasil penggambarannya seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.